Oke, ada yang bertanya, iya mas, itu kan ada transferan 160 lebih. Kalau yang 160-an juta itu kelihatannya beliau itu usahanya sewa apartemen, Pak. Ya, sewa apartemen. Kan ada yang jualan properti juga ya di peserta kelas online saya. Jualan properti yang nilainya besar-besar itu kan. Nah, ada juga yang kemarin punya punya bukan hutang ya, tapi ada orang yang berhutang kepada peserta kelas online saya selama bertahun-tahun. Pokoknya sudah lama sekali lah ya, itu belum bayar-bayar. Tahu-taunya setelah ikut kelas online dia bayar ya, dia bayar dan nilainya nominalnya lumayan, ada yang puluhan juta, ada yang jutaan, bahkan kalau nggak salah kemarin ada yang ratusan juta lah ya, hutang ratusan juta, 200 juta kalau nggak salah, itu dikembalikan uangnya ya, sudah lama itu pinjamnya, pengakuannya begitu. Oke, ada yang semacam afirmasi Bu Emas. Iya, begini, afirmasi itu bagian dari terapi ya. Jadi afirmasi itu bagian dari terapi. Afirmasi kan kata-kata yang disusun ya, yang tujuannya untuk mensugesti diri sendiri. Kan begitu. Oke, ada yang bertanya nih. Doa kan nggak boleh ngoyo kan, Kak. Bagaimana minta yang baik kalau minta sesuatu? Oke, soal doa saya sudah bahas di video YouTube saya, di konten TikTok saya, akun Saiful Salam, akun utama saya juga sudah saya bahas. Jadi berdoa itu kalau saya terkait dengan dunia ya sahabat, terkait dengan urusan muamalah, muamalah, terkait dengan persoalan kehidupan sehari-hari lah ya. Kalau bagi saya itu adalah bersyukur, bukan meminta. Karena kalau minta boleh, tapi kalau misalnya nanti cenderung pada apa namanya, vibrasi yang buruk, itu yang yang menjadi persoalan. Artinya adalah kalau misalnya Anda berdoa dengan cara meminta ya, terkait dengan dunia ya, entah itu minta rezeki berlimpah, apa namanya, kemudian usaha lancar, dan minta hutang dilunaskan dan seterusnya. Nanti yang terjadi apa? Melekat ya. Kalau melekat ya sudah akan susah nanti. Maka saran saya doanya bersyukur saja. Berbeda kalau terkait dengan urusan akhirat, Anda boleh berdoa, minta ampunilah aku ya Allah atas segala dosa, kemudian terima ibadahku dan seterusnya. Itu berdoa terkait dengan urusan akhirat. Tapi kalau urusan dunia ya, saya lebih banyak bersyukur. Anda pun tahu ya kan, bersyukur itu bisa memudahkan rezeki, bisa melancarkan rezeki. Oke, ada yang bertanya, kondisi saya sedang down, butuh sekali info usaha yang bisa bantu keuangan saya. Kondisi keuangan ya berarti ya. Kondisi sedang down, butuh sekali info usaha yang bisa bantu keuangan saya. Begini, banyak orang itu kelirunya begini loh ya, terkait dengan usaha. Banyak yang mengira bahwa ketika dia itu bangun usaha harus butuh modal uang banyak sehingga pinjam ke bank. Saat ini eranya digital. Kenapa Anda tidak belajar bagaimana caranya agar usaha tanpa modal, uang banyak, pakai kuota internet dan HP sudah cukup, ya kan? Padahal Anda punya HP kan, kenapa tidak dimanfaatkan untuk jualan online misalnya? Cari supplier, cari produsen, kerjasama dengannya, ya. Kemudian foto itu produknya, kemudian belajar cara jualan online di sosial media, bahkan di TikTok seperti ini, ya kan?
intinya adalah Anda perlu belajar. Bukan soal info usaha apa yang bisa membantu kamu, tidak ada. Biasanya orang-orang yang ingin usaha cepat berhasil itu malah kecewa. Pertama, bisa saja ujung-ujungnya kena tipu. Sebab apa? Ya, sebabnya adalah apa ya? Dia terlalu bernafsu sehingga pikirannya itu tidak bisa netral, tidak bisa jernih. Saat tidak bisa netral, tidak bisa jernih, ya sudah, ketika ada iming-iming ya atau tawaran yang menggiurkan ya, padahal kalau dipikir-pikir itu tidak masuk akal, ya sudah dia terjun. Alhasil apa? Ya kena tipu. Banyak sekali orang seperti itu kan. Kalau sedang minus, pertama adalah ininya, kalau sedang terpuruk, pertama adalah introspeksi dulu diri. Kedua, ya bertaubat. Ya, perbanyak istighfar bagi Anda yang muslim. Ketiga, merenung. Ya. Merenung mirip dengan introspeksi lah ya. Kesalahan apa yang diperbuat. Ya, lalu perbaiki. Kemudian yang berikutnya adalah minta maaf pada diri, berdamai dengan diri, berdamai dengan situasi. Ya, kemudian kelima, perbanyak syukur. Ya, kelima, perbanyak syukur. Mana bisa yang sedang minus kok suruh bersyukur. Iya, fokus Anda pada hal minus, fokus Anda pada kekurangan Anda, fokus Anda pada masalah Anda. Makanya Anda tidak bisa berpikir. Ya, pikiran Anda sedang buntu. Makanya Anda perlu alih fokuskan. Oke. Nah, maka dari itu saran saya, sahabat, yang memang ingin belajar lebih jauh lagi, mendapatkan vibrasi yang luar biasa, Anda bisa join grup lah ya, join kelas online saya. Saya tidak serta-merta promosi, tidak ya, karena begini, vibrasi di grup itu sangat membantu. Kalau hanya sekadar saya menyampaikan ini ya, saya share ilmu, ini saya juga share ilmu kan, tapi vibrasi di dalam grup itu sangat menentukan. Bahkan saya belum sampaikan materi saja di kelas online, itu banyak sekali yang mendapatkan kemudahan rezeki kok. Ya dulu yang usahanya sepi, alhamdulillah join kelas online jadi ramai. Karena di grup itu saya buat aturan. Pertama, tidak boleh ngeluh, haram hukumnya ngeluh. Karena Anda pun tahu ya, keluhan itu bisa menarik persoalan-persoalan atau menarik sumbatan-sumbatan rezeki yang lain. Ya, tidak boleh mengeluh di grup. Yang kedua, wajib bersyukur. Yang ketiga, testimoni. Kenapa testimoni? Iya, testimoni itu bisa menebar energi positif. Share kebaikan di situ. Ya, ketika ada yang bertestimoni, ketika bertestimoni maka vibrasi tercipta, dan ketika ada orang yang membacanya merasa bahagia. Saat merasa bahagia itulah bisa menarik rezeki yang lain begitu. Nah, kalau mau ikut grup kelas online saya, klik link di bio lah ya, link di profil bio saya begitu.